Rayu gelandang timnas Haryono menjadi korban penipuan dan tidak tanggung-tanggung, Haryono mengalami kerugian hingga 3,5 miliar rupiah. Selain tertipu dengan janji menjadi pemimpin dan pemilik perusahaan batubara, Haryono juga tertipu perempuan fiktif. Beragam modus kejahatan bisa saja terjadi kepada siapapun dan tak kenal teman maupun sahabat. Aksi tipu-tipu meraup untung besar dengan cara yang jitu justru wajib untuk diwaspadai. Dengan tawaran menggiurkan menjadi manajer sebuah perusahaan swasta dan dapat meminang gadis cantik menjadi pendamping hidup, gelandang timnas Haryono terjerat aksi penipuan sang teman. Tak tanggung-tanggung, uang 3,5 miliar pun raib. Begitu tragis kasus penipuan yang menimpa gelandang timnas Indonesia Haryono. Karir gemilang pesepak bola gelandang timnas Indonesia Haryono ternyata tidak semulus kehidupan pribadinya. Pemain asal Delta Sidoarjo yang kini memperkuat Persib Bandung ini berurusan dengan aparat penegak hukum karena perkara penipuan yang dialaminya. Tragisnya, sang penipu bukan orang yang asing buat Haryono. Bahkan dia adalah teman Haryono sendiri. Ananda Wegyansah, warga Sumur Bandung, Kota Bandung ini adalah pelaku penipuannya. Haryono menjadi korban penipuan bermodus janji perkawinan dengan seorang gadis fiktif dan balik nama sebuah perusahaan yang juga ternyata fiktif. Gajinya sebagai gelandang Persib selama 2010 hingga 2014 sebesar 3,5 miliar rupiah amblas tak berbekas. Tim TV One menelusuri kasus ini dengan datang langsung ke Kota Kembang, Bandung. Nasib malang menimpa Haryono, seorang pesepak bola nasional asal Bandung. Uang 3,5 miliar rupiah harus hilang sia-sia karena ditipu daya oleh rekannya sendiri. Dengan dalih dijanjikan posisi di sebuah perusahaan dan seorang gadis untuk pendamping, ternyata semua adalah fiktif belaka. Bagaimana kisahnya? Ikuti penelusuran kami. Kasus penipuan yang dialami Haryono pun segera dilaporkan ke polisi dan telah digelar persidangan hingga hakim telah mengetok palu vonis hukum bagi pelakunya dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Berdasarkan fakta di persidangan, kasus ini bermula saat Haryono mengenal Ananda pada tahun 2010 silam di sebuah rumah makan di Dago. Ananda yang mengaku sebagai General Manager PT KS Widya Utama yang bergerak dalam bisnis batubara di Balikpapan menawarkan kepada Haryono untuk menjadi pimpinan perusahaan dan sekaligus pemilik perusahaan. Tadi persidangan ya, bahwa si terdakwa ini menjanjikan sama saksi korban Haryono, berketepatan adalah pemain nasional, pemain Persib di Bandung, dijanjikan menjadi manajer di sebuah perusahaan. Dengan dijanjikannya itu, si terdakwa ini meminta imbalan uang. Pertama dikasih 300 juta dan itu disanggupin oleh Haryono. Setelah itu bulan berikutnya minta lagi uang si terdakwa ini kepada Haryono. Haryono mengasihkan sama si terdakwa ini ATM beserta nomor rekeningnya, di mana si korban Haryono ini dia dapat gaji di Persib per bulan 50 juta masuk ke rekening atas nama Haryono, tapi nomor ATM-nya ada sama si terdakwa. Ini berlangsung selama 3 tahun, hampir lebih kurang 3,5 miliar uang si Haryono ini diambil oleh si terdakwa. Awalnya Ananda Wegiana merayu Haryono untuk memberikan uang 300 juta rupiah sebagai syarat untuk balik nama sebuah perusahaan yang kelak akan dimiliki Haryono. Bahkan Haryono dijanjikan pula akan dinikahkan dengan anak gadis dari pemilik perusahaan yang ternyata fiktif belaka.
Tipu daya terhadap Haryono tidak berhenti sampai di situ. Seperti terkena hipnotis, Haryono seperti menurut saja apa yang diperintahkan oleh Ananda. Hingga sang pemain Persib ini menyerahkan buku tabungan, ATM BCA, berikut nomor PIN-nya ke Ananda. Padahal dari nomor rekening tersebutlah gaji Haryono setiap bulan ditransfer oleh klub tempatnya bernaung, yakni Persib Bandung sebesar 50 juta rupiah per bulannya. Pelaku beralibi, semua uang yang disetorkan Haryono itu untuk mengurusi segala kebutuhan biaya di PT KS, perusahaan fiktif yang tidak pernah ada. Hingga pada awal tahun 2014 atau hampir 3 tahun, Haryono baru merasa curiga dengan tingkah laku Ananda. Karena selama itu pula, Ananda tidak pernah menunjukkan bukti berkas tentang balik nama PT KS yang dijanjikan akan dimilikinya. Hingga bulan Februari 2014, kerugian yang dialami Haryono sekitar 3,5 miliar rupiah. Kasus hukum pun bergulir. Haryono melaporkan Ananda Wekiansa ke pihak kepolisian. Hingga akhirnya Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 3,6 bulan kurungan untuk Ananda Wekiansa. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan Ananda melanggar pasal 372 dan 378 tentang pasal penipuan. Cuman dari kita sudah maksimal untuk memberikan hukuman bagi terdakwa. Masalah Haryono mungkin tidak terima atau gimana, ya kita memakluminya. Cuman kalau dari pihak kita memang secara prosedural kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan peraturan yang ada. Makanya kita tuntut 4 tahun. Kasus Haryono ini tentu menjadi perhatian khusus bagi klub Persib. Karena dengan kejadian ini, Haryono terpaksa harus berurusan dengan aparat penegak hukum dan menghadiri rangkaian proses sidang. Bagi Haryono, sebetulnya ini selain tadi yang saya katakan ini pelajar. Jadi sebetulnya bukan hanya dirugikan dari, ini kan soal perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tapi kerugian material itu terus terang dan moral. Terutama bagi Haryono ini sebenarnya juga sangat tidak ternilai gitu. Lebih jeli dan teliti dengan ajakan rekan atau kerabat untuk berbisnis adalah kunci utama agar terhindar dari aksi kejahatan. Karena bila tidak begitu, siapa saja akan mudah bisa menjadi korban penipuan. Dari Bandung, Jawa Barat, Heri Wibowo Agus dan Sabeni, TV One mengabarkan.